Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di channel Garuda Support. Pada konten kali ini, saya akan membahas dua berita yang datang dari Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang selalu mensupport channel ini. Tanpa bantuan dari teman-teman sekalian, channel ini tidak akan berkembang. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada channel ini, karena jujur saja channel ini masih membutuhkan dukungan dari teman-teman sekalian untuk tetap berkembang. Oke teman-teman, di sela-sela Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi FIFA Matchday pada bulan September dan juga putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia 2026 di bulan Oktober, ada dua kabar yang menghampiri Timnas Indonesia. Dalam hal ini kabar yang kurang bagus dan kabar yang bagus. Yang pertama kita awali dari kabar yang kurang bagus tentang badai cedera yang menghantam beberapa punggawa Garuda. Yang pertama datang dari Kevin Dix, pemain Timnas Indonesia sekaligus pemain Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Pemain ini dikonfirmasi dia mengalami cedera di saat dia membela Borussia Mönchengladbach beberapa hari yang lalu. Dia selalu merasa kram pada pahanya dan ditarik keluar untuk menghindari cedera yang serius. Dan sampai sekarang belum terupdate bahwa sang pemain cederanya parah atau cedera ringan. Belum ada informasi, dan kita menanti saja, semoga cederanya tidak terlalu parah agar dia kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday bulan September maupun pada bulan Oktober kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 2026 yang akan mendatang. Yang kedua datang dari pilar kita, yaitu Martin Paes sebagai pilar utama di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia sebelum datangnya Emil Audero Molyade. Sang pemain juga dikonfirmasi bahwa dia saat ini juga mengalami cedera pada pangkal paha dan 2 kali absen membela FC Dallas. Ini juga menjadi sinyal bahaya buat Timnas Indonesia, karena kalaupun Paes cedera, maka kita hanya mengandalkan Emil Audero. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran buat kita pendukung maupun pelatih dan pihak federasi. Oke, dan yang ketiga Oli Romeni. Kita semua sudah tahu bahwa Oli Romeni ini mengalami cederanya di Indonesia di saat pegelaran Piala Presiden. Dia benturan dengan salah satu pemain dari Arema kalau tidak salah, dan dia pun sempat mengalami ataupun melakukan operasi di Indonesia sebelum kembali ke Oxford. Namun kabar baiknya saat ini dia dikonfirmasi bahwa cederanya beransur-ansur telah pulih, dan dia saat ini sudah belajar untuk bagaimana bisa berjalan sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir datang dari Ivar Jenner, gelandang muda sebagai pelapis dari Joy Pelupessy dan juga Tom Haye. Dia juga mengalami cedera yang disampaikan oleh tim medis ataupun tim dokter dari FC Utrecht di saat FC Utrecht kemarin mengikuti kualifikasi Piala Eropa kalau tidak salah. Dia juga tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera. Ini juga menjadi sinyal bahaya, karena dia juga salah satu pilar utama atau pemain inti yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk sebagai pelapis Joy Pelupessy dan juga Tom Haye. Dan yang selanjutnya ada 2 pemain lagi yang menjadi kabar yang tidak bagus, yaitu Miss Hilgers dan juga Tom Haye. Kalau Miss Hilgers sendiri, dia saat ini masih standby di FC20, namun sang pemain seakan-akan telah memberi isyarat bahwa dia sudah tidak ingin lagi di FC20, dia akan hengkang dari FC20. Ini terbukti 2 kali FC20 menghadapi Paxwell, timnya Eliano Renders dan juga Eindhoven. Ini dia tidak dimainkan. Jangankan dimainkan, di bangku cadangan pun tidak ada. Otomatis dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain ataupun DSP
dan terlihat di saat kamera menangkap dia duduk di tribun ataupun bangku penonton. Nah, dia juga akan berpengaruh kepada timnas Indonesia karena dia tidak mendapat menit bermain. Karena seorang pemain bola profesional apabila terus-terus tidak mendapat menit bermain, maka sentuhan-sentuhannya perlahan-lahan akan hilang. Karena pemain bola tentunya dia akan terus berlatih dan terus main agar menjaga performanya. Dan selanjutnya Tom Haye, sang gelandang kita, sang profesor. Saat ini pun dia masih berlalu lalang tanpa klub. Dan ini bukan hal pertama untuk Tom Haye ataupun bagi profesor. Pada bursa transfer yang lalu, dia juga mengalami hal yang sama. Berlalu lalang tanpa klub. Sempat dirumorkan bahwa dia akan ke Italia, ke Como. Kemudian dia juga akan ke Kroasia, ke Dinamo Zagreb. Namun ujung-ujungnya berlabuh di Eredivisie, dalam hal ini Almere City. Dan saat ini pun sama. Ada beberapa rumor yang sempat beredar bahwa dia akan ke klub ini, dan sempat juga, dan ini cukup viral, bahwa dia akan direkrut oleh Persija, Liga 1-nya Indonesia. Namun saat ini pun sampai saat ini kabar ini seakan-akan hilang di telan bumi, tidak ada kepastian. Ya, kita doakan saja semoga sang profesor secepatnya mendapat klub agar menit bermainnya terjaga, karena ini juga akan berpengaruh kepada permainan timnas Indonesia. Apabila dia terlalu lama tidak mendapat menit bermain, maka ini akan berpengaruh. Performanya dia akan terganggu. Nah, itu adalah kabar yang kurang bagus. Sementara kabar yang bagus adalah datang dari Ragnar Orotmangun yang comeback. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Ragnar Orotmangun ini diserang virus dan beberapa kali absen membela timnas Indonesia, begitupun FC Dender. Namun berita terakhir kemarin, dia sudah bermain di saat FC Dender mengadakan pertandingan. Walaupun hanya 16 menit dia bermain, tapi ini menjadi kabar gembira buat kita bahwa sang pemain sudah siap kembali ke skuad Garuda untuk kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026 yang nantinya diselenggarakan di bulan Oktober dan juga FIFA Matchday pada bulan September. Dan yang terakhir adalah Miliano Jonathans, pemain keturunan yang disiapkan untuk opsi pengganti dari Oli Romeni. Dan dia sudah dipastikan karena ketua PSSI sendiri yang bilang bahwa dia ini dikebut. Dan saat ini pun berkas naturalisasinya telah diserahkan ke DPR. Tinggal menanti proses selanjutnya. Tapi dia sudah dipastikan bahwa dia akan dikebut bersama dengan Mauro Dilstra agar secepatnya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini menjadi kabar baik buat kita. Dan kita harapkan bahwa apa yang PSSI lakukan semoga tidak ada kendala agar timnas Indonesia bisa secepatnya kembali mendapatkan ritme permainan terbaiknya. Karena di ronde 4 ini lawan-lawan yang ada di sana bukan lawan kaleng-kaleng. Mereka sudah siap dengan segalanya. Begitupun timnas Indonesia. Maka PSSI mengambil opsi untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Agar paling tidak mereka bisa bersaing dengan tim-tim seperti Arab Saudi dan juga Irak. Oke teman-teman sekalian, tetap semangat. Dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.